Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi, Bang. Udah arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Coba jelaskan itu aja. Coba baca, Bang. Kristen? Ajaran sesat. Iya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Gak usah kau framing, gak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Loh. Jelaskan dulu. Bang Budiman jangan Dasar kamu dan alasannya sebentar, apa? yang lain mute. Kalian ini suka kali Iya. perempuan, Bang. Iya, sabar. bukan. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Iya. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih dasar kamu. Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan alasannya apa? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman, tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan Coba perkataan bacakan. Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak. Bagaimana Karena saya itu- bilang kau sesat? Inilah yang namanya sesat. Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Utusan. Enak kali kok banyak kali jabatan Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mas segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada. Sekarang saya bukan tanya. Seperti yang ada, bukan Saya seperti yang tanya, ada di dalam otak kamu. Iya, oke. Oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Kan? Manusia. Jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. di dalam manusia. Iya, mati di kayu salib. Di dalam manusia itu ada Tuhan. Yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan. Nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan di dalam perisi Alkitab. Jadi Bapak Yesus juga itu bisa- Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan.
Yesus Tuhan, Roh Kudus Ya. Tuhan bukan. Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Kami. Nah, Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Udah nggak usah pakai akal. Kalau menang ke Nggak usah pakai gini sih. akal. Nggak usah Sekarang pakai ya. akal. Jadi Bapak nggak ada akal. Bapak nggak ada akal. Sekarang diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Keterangan dulu kamu. Ya, Kamu saya ciptaan ciptaan Tuhan. Tuhan. Punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu diciptakan Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Nah, sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas? Itulah Oke. di dalam persyaratan. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya dari tadi bolak-balik itu aja terus kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi Buktinya, pada waktu Yesus dilahirkan dia langsung besar. Kenapa aku bilang dasar saya Yesus punya keterbatasan? Kenapa aku bilang karena dia bisa menghidupkan orang mati. Oke. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya Itu tanya, kan udah proses. Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya, Ya, jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Dia bisa Pada terbatas. waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh yang bisa ini Nggak makanya- aneh, Pak. Sekarang gini Nggak loh. aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas ke langit, dia harus mati atau tidak? Lah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Iya, Sekarang hidup. kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas, ke sorga, kata kalian, dia harus mati Iya. atau tidak? Dia kan mati bangkit lagi. Hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo Kita lebih Pak hebat Budi. Yesus. Kalau saya Pak pilih Yesus Budi. kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Ayo. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Nah, Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Kita mainkan itu kan. itu kan yang mati Ayo. manusia apa? Enggak manusianya. Kalau Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaan itu. Enggak. Sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Saya nggak nanya yang aneh. Tadi Iya, Pak jelas Budiman yang aneh mengatakan pertanyaanmu. yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum?
sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa Jadi melawan? lemah gitu. Jadi lemah Ya. gitu. Enggak. Ya. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan gitu kamu, loh. tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi dia berbuat tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa Bagaimana makhluk mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya Jadi mengalami harus maha rendah. Jadi dia jadi apa bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itulah makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah. Nggak usah kau tanya itu. Nggak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak Tuhan apa-apa. itu maha segala-galanya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Hai, tes. Ya, diam dulu lah kalau masuk itu pakai sopan. Ya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Pak, bukan bernubuat loh, Pak. Lima roti Pak. menjadi Itu melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi Pak Budiman, dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam hakikat manusianya itu hidup. Kau bilang tadi Tuhan, cepat. Iya, karena secara kedagingan dia ini nggak bisa konsisten lupa. lah, nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu nggak aja boleh itu. mengucapkan Karena saksi ini loh, dusta. masalah gini. Ini kau ini gimana ya? Pertanyaan yang ini semuanya yang membelitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Pokoknya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Halo, udah. Iya. Sebentar dulu, sebentar. Adalah yang Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kok tentang Kristen, kau mau Pak Budiman. Nggak Yang paham intinya kau tentang Kristen. gini aja lah, yang intinya udah yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah penghujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu kau. Nggak apa-apa, kita diskusi dulu.
Ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu Udah, kamu. udah. Minta maaf Nah, kamu. itu sama-sama belajar. Ganti diskusi Aku dulu. aja dulu, Bersama-sama aku, belajar ini. aku. Yang paham aja. Ini Bunda, sama yang belajar. Ganti diskusi dulu. Coba. Bisa Sabar, dengarkan sebentar, dulu. sebentar. Ya. Sebentar, diam Bapak dulu. ditunggu, Ya, Bapak sebentar. ini. Saya sapa dulu. paham. Iya, Pak Daniel, selamat Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Oh, Pak Daniel ini pendeta ya? Iya, Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? salah satu gereja di Indonesia inilah. Ya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI. Iya, semacam itu lah. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya. Oke, saya izin Bang Bren, Bang Hirohito, Bang Saragi. Saya izin dulu ada pendeta kalian di sini Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Mau bertanya apa atau mau menanggapi saya atau kita bahas Kristen ajaran sesat kah? Silakan. Enggak, tadi menarik aja kalau sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang iman Kristen itu jauh melampaui dari apa yang diyakini oleh umat Muslim. Dasarnya, sumbernya juga sudah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita cuma hanya mencari sesuatu harus titik yang tidak ada titik temunya, itu akan absurd gitu. Jadi jangan melampaui dari apa yang kita tidak pahami. Saya jujur memang saya tidak terlalu tahu ajaran Islam itu seperti apa. Tetapi bagi saya ajaran Kristen itu bagi saya adalah sesuatu yang harus saya yakini. Nah, kalau masalah dogma Tritunggal itu sesuatu hal yang sudah absolut bagi umat Kristen, begitu. Jadi kalau umat Islam juga memaksakan untuk masuk ya, Kak? mengerti Oke. pemahaman Tritunggal, itu sulit untuk bagi saudara Muslim, karena kami meyakini karena hikmat yang datangnya dari Tuhan itu bukan mutlak dari sepenuhnya dari pengertian akal budi manusia, tetapi juga ada ilham atau ada kontribusi daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat. Begitu buat siapa Ibu Nora ya. Oke. Ya, itu tanggapan Ya, Ya. saya tanggapi ya Pak. Ya, Konsep Tritunggal yang Pak Daniel. diajarkan oleh bapak-bapak gereja kepada Pak gereja. Oke, silakan Uni. Ya, salam kenal Pak Daniel. Sebelumnya salam kenal, nama saya Rifa. ya. Saya biasa berperilaku kalau dalam ranah dialektika ini tergantung siapa yang saya hadapi Pak. Saya Ya. akan sangat respect dengan para akademisi. Dan saya sangat menghargai orang yang memang berbicara, memang menggunakan literasi ilmiah ya Pak. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah mencoba menunjukkan beginilah cara kalau mengimani Kristen itu sola scriptura berdasarkan terjemahan. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita mau menggunakan metode hermeneutik di sini, saya akan sangat senang sekali Pak. Saya justru ingin tahu bagaimana cara kalian memahami, dasar apa kalian memahami kitab kalian seperti yang kalian imani. Ketika Anda menjelaskan bahwa bagi kalian iman Kristen Tritunggal itu absolut, itu tidak ada masalah Pak. Kita tidak mempermasalahkan itu hak kalian sebagai umat beragama, oke? Tapi Ya. kita bicara konteksnya adalah akademik Pak. Akademik, ya, critical Sekarang saya thinking. mau tanya kepada Saya belum selesai. Nanti saya Oh ya, kasih Bapak silakan, kesempatan. silakan. Nah, jadi Bapak pahami konteks diskusi ini adalah ilmiah dan kita konsisten. Ada pembahasan agama ini tidak semua bisa ilmiah memang. Tapi ketika kita membahas sesuatu yang memang bukan ranah kita, maka jangan membuat argumen yang tidak ada. Ya, jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dan jangan menceritakan angan-angan dan cita-cita, Pak. Ya. Jadi, kalau mau diskusi dengan saya, ya, saya minta kalian berdata, dalil lalu jelaskan. Kalau tidak berdalil ya, saya pikir nggak usah. Mending saya yang ngejelasin, saya lebih paham, Pak. Ya. Silakan, Pak.
Ya, maksudnya begini, yang mau di akademisinya apa? Kalau kita mau Baik. bicara Tuhan itu sendiri, menurut Uni sendiri, apakah Allah itu bisa diakademisikan? Ya, baik. Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu bisa Pak dipahami dengan cara ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu yang menggunakan metode-metode. Salah satu cara memahami Tuhan itu dengan apa Pak? Menggunakan common sense, yaitu rasionalitas Pak. Dan memahami Tuhan itu Pak secara ilmiah, saya katakan sekali lagi, menggunakan metode-metode, menjelaskannya menggunakan metode. Maka itu yang kita kemukakan Pak dalam ranah akademik. Nah, Jadi metode Tuhan itu sendiri itu transenden. Sebentar. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang tidak transenden. Siapa? Yesus. Yesus itu bukan transenden, Pak. Yesus itu tokoh sejarah, tokoh peradaban. Ya, itu yang saya tuntut keilmiahannya. Saya sebagai umat Islam menyatakan dia 100% manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan data dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dengan Maria, hasil sperma. Itu ilmiah, data saya akurat. Itu bahkan dari kitab kalian, pakai teks asli, pendekatan linguistik. Nah, sekarang saya tantang kalian untuk membuktikan secara ilmiah kalau Yesus itu anak bukan dari rahim dari sperma Yusuf. Ya, saya minta waktu 3 menit buka-buka data. Bapak silakan bernarasi, saya dengarkan. Ini maksudnya Uni tadi bilang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya mana? Halo, Uni? Uni? Mana Uni? Uni? Sebentar ya. Sebentar ya Pak Daniel ya. Bentar, mungkin ada apa beliau. Bentar, saya Bang- tukar wifi dulu, bentar, tukar wifi dulu. Oke. 6 ridus aronamis. Ini agama apa, Bang? Bang Namri? Bang? Oke. Pak Daniel, Ya, Pak Daniel, ya. saya mau dengar narasi Bapak, metode Enggak, tadi ilmiah begini. yang Bapak pahami. Sekarang Saya begini, akan saya tidak ada bermaksud apa tadi dengan singgah di forum ini, tapi tadi ada statement daripada Uni mengatakan bahwa Yesus, Yes. saya bisa buktikan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya dari mana? Roma 1 pasal 3, Pak. Roma pasal 1 nomor 3. Silakan Bapak buka dulu. Bapak baca dulu, Bapak pelajari dulu, baru Bapak sanggah saya. Nanti baru saya jelaskan apa yang saya Roma pahami dari ayat pasal? itu. 1 Roma? nomor 3. 1 Nomor? 3. 1 pasal 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3. Saya bacakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apakah narasi yang ini membuktikan bahwa itu adalah hasil sperma dan hasil daripada Iya, sperma? betul. Karena ya, betul. Karena kata keturunan itu bahasa aslinya spermatos, Pak. Bapak cross check bahasa Yunaninya, Pak. Jadi kalau spermatos Ya. itu anggapan dari Uni bahwa itu dari hasil sperma. Bukan anggapan saya, Pak. Anggapan secara universal. Kalau gitu tolong tunjukkan sama saya apa arti spermatos menurut kaidah universal, Pak. Nggak usah Sekarang kita jangan begini bilang ya. kata saya. Saya bicara mewakili peradaban, Pak. Oke, baik. Peradaban. Baik, Bentar dulu, sebentar. Saya jangan dipotong dulu, sedikit, Pak. Biarkan saya selesai dulu nih. Bapak tadi sudah saya kasih kesempatan bernarasi 3 menit, bahkan membantah saya dengan ayat itu. Bapak ajarkan saya dulu ayat itu. Karena kalau Bapak kembali bertanya kepada saya pasti jelaskan. Kan Bapak yang tanya barusan. Nah, ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah pendapat universal menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Yang namanya sperma itu apa, Pak? Sperma itu bisa dimaknai keturunan. Keturunan yang adalah hasil sperma, Pak. Keturunan kandung, bukan anak tiri, anak angkat. Nggak ada kaitan anak tiri dan anak angkat pakai sperma, Pak. Yang namanya pakai sperma itu ada kaitan sperma, Pak. Ada kaitan air mani, benih, bibit, keturunan. Itulah yang maksud saya, Bu Uni, supaya Uni juga paham. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, itu kita harus bicara tentang manusia.
Tetapi kalau kita bicara tentang keilahian Yesus, kita juga harus masuk dalam konteks keilahian. Jadi jangan kita Jangan membagi hal yang tidak saya bahas. Oh, Tolong justru tunjukkan karena kepada itu, saya Uni, ada Yesus, kalau Pak. Bu Un- Ada Yesus kalau yang Uni tidak manusia. tahu paham Kristen, jangan berbicara tentang Kristen. Loh. Biar orang Kristen berbicara tentang Kristennya Ya, sendiri. kan Bapak saya suruh bicara di sini loh. Loh, Pak, bukan Bapak begitu. bilang kami tidak paham. Saya terima tuduhan Bapak, bilang saya nggak paham. Wajar nggak kalau saya bertanya kepada orang yang merasa lebih paham sebagai Anda, orang Kristen? Wajar nggak saya bertanya di sini? Nah, sekarang begini, Uni, kalau kita juga bicara, kalau kita sudah bicara, tadi kan kita udah ngomong, kalau bicara soal keimanan Kristen, itu mutlak tentang ketritunggalan. Kalau Anda tidak Waduh, paham, Pak, kalau tidak Anda paham, Bapak nih kemana-mana ini lo kok ngomong Tritunggal. Yang dibahas itu Yesus itu anak hasil hubungan badan, kok malah bahas Tritunggal? nah sekarang kan Mana Bapak ini? Uni tadi Yang bilang saya bahas itu Yesus 8 sebagai ayat 18. Sekarang gini dulu, Anda bicara tentang kemanusiaan Yesus, kami terima. Tapi kalau bicara Ya, berarti nggak tentang terbantah pribadi ya? Yesus, Berarti nggak sekarang terbantahkan gini, ya? Yesus itu tidak bisa dibedakan antara manusia ilahi dan manusia jasmaninya, karena memang kedua-duanya ada di dalam diri Yesus. Ya udah, apa Yesus yang ilahi, Pak? Apanya Yesus yang ilahi? Silakan jawab. Yesus itu adalah Allah yang diimani oleh Yesus oleh orang Kristen. Berarti yang dilahirkan dari rahim Maria itu Allah. Sekarang gini, Uni, Tuh kan, kenapa sebentar saya dulu. mengkonfirmasi Saya akan langsung jawab, lari-lari saya akan gitu loh. jawab. Saya akan jawab. Mutar-mutar Pak kita. Saya jadi akan jawab, buang Uni. waktu. Ya, Saya begini, Uni. saya haus sekali tentang ilmu. Bapak Oke, kasih saya sekarang bukan begini, ilmu Uni. tapi tipu-tipu. Saya mau tanya nggak dulu mau. sebelum saya jawab. Uni memiliki keyakinan dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi, trikotomi kaitannya dengan diskusi kita apa? Bapak mau Sekarang membagi biar saya Tuhan jawab, Bapak. makanya karena Pak, Tuhan itu bisa nggak ditikotomikan? Sekarang gini, saya tanya Bisa nggak dulu, Tuhan itu Uni. didikotomikan? Bisa. Kita bicara Tuhan kok malah Bisa. Oke, tunjukkan sama saya ada penjabaran dikotomi Tuhan dalam kitab Bapak. Sekarang Kok gini dulu. tahu ini orang nih. Sekarang gini, Uni sekarang makanya saya tanya dulu, Uni orang yang percaya dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi dan trikotomi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan karena kami berkeyakinan bahwa Allah itu Nah, Laisa itu kamitslihi keyakinan syai'un. Anda. Nah, Ya, Bapak kalau kan tanya keyakinan saya Anda gimana? begini. Ya apa nih orang ini tanya saya kok. Loh, Nanya saya tapi kok malah menolak. Gimana sih? Saya loh tadi Pak, saya menjawab pertanyaan Bapak. Uni berkeyakinan trikotomi. Kalau berkaitan dengan Tuhan, nggak ada Tuhan itu bisa ditrikotomi Oke, dan sekarang dikotomikan, Pak. saya tanya Oke, gimana ini? dari Uni loh, dari Uni sendiri sebagai manusia. Saya sebagai manusia adalah bukan cuma 3, Pak. Jangan trikotomi. Ngapain kok trikotomi? Saya ini terdiri dari rambut, bulu, ketiak, bukan masalah itu. kelamin. Jadi tentang apa? manusia, tubuh dan roh. Loh, tentang manusia itu coba kan tunjukkan kepada saya bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh. Siapa yang ilmuwan mana yang bilang begitu? Loh, kan Apa itu sih ini makanya ngomong? kan ya trikotomi lah, tanya di Google juga bisa kok itu trikotomi itu apa Pak, manusia. sejak terdiri kapan dari manusia tubuh, itu jiwa, hanya dan terbatas roh. dari tubuh, jiwa, dan roh? Sejak kapan? Berarti manusia gak punya sifat? Bapak nggak punya sifat berarti? Sekarang Apa sih sifat orang itu di mana? Sifat itu di mana? Ya, sifat di mana? Jiwa di mana? Roh di mana? Di jiwa. Ya, tunjukkan sama saya kaidah ilmu apa yang mengatakan sifat itu ada di jiwa. Tunjuk. Wah, udah terlalu kuliah. Pak, Kuliah dulu. Pak. Uni, kuliah. Ya, tunjukkan sama saya, ajarkan saya materi kuliah yang membahas bahwa sifat itu Sekarang ada gini, dalam ranah jiwa. Uni, Bapak kalau tahu tidak tentang Uni- ilmu? Uni itu Tunjukkan manusia. sama saya. Loh, Tuh, saya sekarang nggak suka kalau kayak gini nih. Ilmu dong, jangan kebohongan Ya, lah di hadapan sekarang saya. gini, Tunjukkan Uni sama itu saya manusia. bahwa ada kaidah ilmu yang mengatakan bahwa sifat itu adanya di jiwa. Sekarang Aduh. Uni percaya ada Uni manusia atau punya roh dan punya manusia kan? Pak, kalau saya bilang saya Tuhan, kenapa, Pak? Apa pertanyaan Bapak ini kaitannya dengan diskusi kita, Loh, Pak? Sekarang Bapak gini bicara loh. tentang manusia atau tentang Tuhan? Kalau kita bicara Sekarang tentang saya Tuhan, bilang bawakan menjelaskan. esensi teologi dan kristologi. Kalau Bapak bicara tentang saya, Bapak apa kapasitasnya dokter, Bapak? Bagian medis, Bapak, psikologi, ranah Bapak. Berikan ilmu ke saya. Jangan Sekarang- dusta depan saya. Jangan dusta, Loh. Pak. Jangan takiyah. Bukan. Ngomong apa sih tadi? Ini nggak jelas. Gimana sih? Kan mau bicara tentang Tritunggal, tentang Tuhan Yesus. Coba Kan bicara definisikan Yesus. udah. Bapak sekarang hak Bapak menjelaskan Tritunggal. Saya mute 2 menit. Jelaskan sejarah Tritunggal, dasarnya dalam kitab Bapak dan apa arti Kalau dan definisinya penjelasan silakan. Tritunggal itu Udah, doktrin itu Pak. dari Kristen Saya yang minta mengatakan Bapak bahwa jelaskan nih gimana Allah sih ini adalah orang. satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa,
Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang sama dalam esensi kekuatan dan kemuliaan, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam karya Allah terhadap dunia. Dasar Alkitab Tritunggal itu yaitu kesatuan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dipakai Elohim. Kata kita, Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dan Kristen menegaskan bahwa Allah itu Esa, tetapi keesaannya itu mencakup 3 pribadi. Keilahian setiap pribadi, Bapa sebagai Allah. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, Bapa kami yang di sorga. Anak sebagai Allah. Yohanes 11 ayat 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai Allah, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Tritunggal disebut bersama-sama dengan status yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penjelasan sederhananya, Bapa itu pencipta yang berdaulat, penuh kasih, dan memerlukan ciptaan. Anak adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang bekerja dalam hati manusia yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Begitu, Uni. Udah? Ya. Saya mau bongkar pendusta-pendusta di Qomal Islam, yaitu Bapak. Bapak membohongi kami umat Islam, ya. Kedustaan Bapak saya bongkar dari data yang dibawakan oleh seorang pengajar Bible bernama Ibu Rita Wahyu. Ya, Bapak mengatakan bahwa Tritunggal itu ada dalam kitab Kejadian. Itu sangat dusta yang luar biasa, ditentang oleh seluruh bangsa Yahudi dan juga beberapa orang Kristen yang terpelajar. Di antaranya Bu Rita Wahyu, ya. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kepada kita tadi kata Elohim yang Bapak bilang itu jamak secara personal. Ini luar biasa penipu, ya, penipuan ini, ya. Nih. Rabi Sadia Gaon adalah orang yang mengajarkan, ini Rabi loh, ya, Rabi yang mengajarkan terkait tentang apa yang dimaksud dengan Elohim dalam bentuk plural, ya. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Elohim, ya, Eloha, Eloah, noun singular. Sedangkan El, noun singular, adalah bentuk konstruk dari Eloah atau Elohim yang ditunjuk kepada sang pencipta yang esa sebagai plural apa, Pak? Plural of majesty, Pak, bukan plural secara personal, Pak. Jangan tipu kami, ya, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, saya ini belajar, Pak, saya mahasiswi, ya. Nah, El means power. Elohim as a plural of majesty means superior power. Bukan Tuhan banyak, Pak. Bukan Tuhan jamak, Pak. Ini yang ngajarin Kristen sendiri, Pak. Bapak yang lebih pintar atau dia, Bapak uji kemampuan lah sama Bu Rita Wahyu secara bahasa loh, linguistik loh. Saya pakai pendekatan linguistik, ilmiah, ya, Pak. Ini ilmu loh, ya. Karena El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan berarti kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim akhirim yang bukan dewa lain tetapi kekuatan lain. Oke? Ini pakai kaidah bahasa, Pak. Ini pembelajar. Ini yang saya kasih kepada jemaat di bawah yang nonton ini ilmu loh, bukan omong kosong. Bapak tadi itu omong kosong. Sejak kapan dalam kitab Kejadian siapa satu scholar yang mengatakan bahwa Elohim dalam kitab Kejadian itu maknanya Tuhan banyak, menyatu, Tuhan bersera, menyatu, Tuhan bersatu lalu bersera. Siapa yang ngasih tahu itu? Skolarnya siapa? Ya, satu. Kaidah yang saya gunakan Uni. Iya, terserah mula. Ya, Pak Daniel, saya tadi diam ketika Anda bicara. Di sini saya mengajarkan kalian. Jangan iya, salah. saya paham. Ya, saya tahu. Saya tadi membiarkan. Saya menghargai Anda, ya, Anda pendeta. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa apa yang Anda jabarkan itu tidak ilmiah. Artinya tidak ada metode ilmu yang bisa mempertanggungjawabkan statement Anda bahwa dalam kitab Kejadian itu Tuhan itu jamak dalam makna personal. Sebagaimana kalian memahami Tritunggal 3 personal, 1 substansi. That's bullshit, ya. Tidak ada satupun kaidah ilmiah, itu doktrin pengajaran manusia. I'm so sorry, ya, I'm so sorry.
be honest Pak, jujur jangan kalau kami umat Islam ini diperintahkan untuk berakal ya. Kalau Bapak berbicara di jemaat gereja Bapak, mereka iya aja, it's okay, that's your choice, itu adalah your personal business, not my business, oke? Tapi ini adalah komal Islam, kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya, mute. Lalu kita bicara di sini. Bapak bilang dari dalam Tesalonika, Bapak bilang bahwa Bapak dan Yesus setara. Pak, saya tidak tahu, Pak. Siapa yang harus kami percaya sebagai umat Islam? Kalian pendeta yang mengajarkan sesuatu yang lari dari teks dan konteks, atau Yesus, orang yang berbicara secara terang-terangan? Bapak lebih besar daripada aku. Dia merendahkan diri. Filipi pasal 26, bahkan dia menjadi seorang hamba. Apakah pernah Bapak menjadi seorang hamba, Pak? Kalau dia setara, Pak, maka dia tidak pernah satu sama lain pun, Pak, saling rendah satu sama lain. Hamba, Pak. Ya, dengarkan itu. Di mute yang lain dulu. Maka dia tidak pernah satu sama lain. Yang lain di mute dulu ya. Nah, bahkan Bapak kalau lihat, kalau Bapak menunjukkan bahwa Yesus setara, di dunia dia tidak setara dengan Bapak. Bapak itu roh, Yesus itu manusia, Pak. Bapak katakan dia setara. Bapak tidak pernah memohon kepada anak, anak pernah memohon kepada Bapak. Itu kata Bapak setara secara hakikat atau esensi. Please don't lie to me, Pak. Don't lie to me ya. Saya tidak suka ditipu. Saya suka, Pak, kalau ada orang salah, itu natur, human natur. Tapi kalau sempat menipu kami, no, I don't like that ya. Itu akademisi nggak boleh menipu ya. Lanjut. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu ada ilahinya. Bapak sudah baca ayatnya tadi, Kolose pasal 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania ke seluruh kepenuhan Allah. Berarti jasadnya itu adalah Allah sendiri. Berarti Tuhan Bapak itu dagingnya itu adalah Allah, Pak. Tuhan, Pak. Itu Kolose yang ngajarkan siapa? Paulus. Ya, lalu kita lihat. Kalau kalian memperhatikan ya, kita tunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah setara baik di dunia maupun di surga dengan siapa namanya? Dengan Bapa. Nih. Saya tunjukkan datanya. Bapak buka 1 Korintus pasal 15:28, saya bacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Tiba-tiba Bapak bilang Yesus setara. Pak, di surga saja ketika ada Assalamualaikum, Bunda. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Bang, lontong gak usah naikkan dulu semua ya. Gak usah dinaikkan. Pak Daniel sebentar ya. Aku Nuni Rifa kena tombak. Izin sebentar dulu Pak Daniel, boleh ya? Ya, silakan. Pak Daniel. Yuk. Ya, bisa dilanjut lah host. Menunggu Uni. Bukan Bang Hiro, maksudnya biar jangan lari-lari tema kita. Gak enak, nanti datang Uni lain pula temanya, gitu loh. Iya, maksudnya dilanjut sesuai yang dibicarakan. Ya, itu narasi, itu kan narasi dengan apa dari Uni. Kalau nanti saya ambil alih, jadi beda lagi nanti. Gitu loh. Ya, Tunggu aja, ya, maksudnya Uni nanti entar lagi datang. Iya, saya Dia sambut kan sedikit ganti ya. akun. Oke, silakan. Oke, jadi begini Pak Daniel. Oke lah, kalau seperti tadi yang dijelaskan Uni itu jamak kemuliaan. Ya, plural majesty. Ada tidak penjelasan? Nggak apa-apa Kak Nora. Penjelasan mengenai Tritunggal ini bahwa kemuliaan itu Biar ada antara penjelasan Bapa semua. dan Anak itu sama gitu Pak. Sebentar Bang Halak. Kalau kami di sini kalau udah narasumbernya itu, ya itu dulu, kecuali dia bilang lanjutkan. Saya ada apa? Baru Bang Halak di mute aja dulu. Gitu loh. Tapi kalau Uni sudah lepas tangan, maksudnya dia menyerahkan sama saya, ya nggak apa-apa, saya lanjutkan. Sebentar, kontar lagi udah apa kok. Bang Nambela. Apa ini? Lah maaf kalau Iya, aduh. Ya silakan Bang Hiro. Iya, jadi kalau dikatakan plural, ya penjelasannya di mana berdasarkan ayat kan seperti itu.
Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, mohon izin ya, mohon izin ya. Tadi karena disinggung tentang mengenai Elohim itu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh satu pakar Ibrani, katakan namanya Ibu Rita. Ya, bagi kami ada beberapa bukti, tidak semua, ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi bagi saya sepribadi, teori Ibu Rita, walaupun dia dikatakan sebagai ahli Ibrani, tapi itu masih lemah. Karena apa? Masih banyak kok ahli-ahli Kristen yang sangat bisa menjelaskan dari keberadaan dalam bahasa Ibrani. Jadi Ibrani itu sangat detail sekali. Dalam satu kata aja bisa memberikan pengertian bukan hanya satu atau dua, tetapi bisa bahkan sampai ratusan. Nah, kalau bicara tentang Ibu Rita Wahyu, ya, kenapa tidak mengambil satu referensi yang lain seperti Bambang Norsena? Kalau Uni Riva tahu Bambang Norsena, dia lebih paham lagi tentang Ibrani. Nah, ketika dia menjelaskan tentang Elohim, yaitu dia menggunakan istilah yang betul-betul mengarah kepada yang disebut dengan Tritunggal. Jadi jangan dikatakan penipu. Ngapain kita penipu? Kita ini orang yang mau masuk surga. Orang penipu itu tidak masuk surga, ya. Orang pembohong itu tidak masuk surga. Saya tambah ya. ini, Pak, bentar Pak. Oke, lanjut ya. Ya, tadi kan sepertinya kayak mengkultuskan tentang Rita Wahyu. Saya tahu pengajaran Rita Wahyu, saya pernah juga ikut webinarnya. Dan ketika kita membandingkan dengan ajaran Bambang Norsena sangat jauh gitu. Jadi kalau kita mau melakukan seperti pendekatan dalam bentuk jamak tetapi bermakna tunggal, itu Elohim adalah jamak yang disebut tadi Eloha, tetapi sering digambarkan menyebut Allah yang esa dalam konteks monoteistik, ya. Nah, jadi hal ini mencerminkan sifat Allah yang maha besar, maha kuasa, dan menunjukkan keagungan serta kebesaran secara plural of majesties yang dikatakan tadi, ya, atau plural intensitas, ya. Jadi dalam Alkitab kata Elohim biasanya diikuti Kan akun besarku satu Kak untuk buka camp Kak. Jadi aku kata 2 akun di kerja sini ya. atau kata sifat dalam Oke, bentuk Uni. tunggal ketika menuju kepada Ini yang Allah saya besarkan ya. Ini yang saya besarkan ya. Ya. Jadi beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Ya, jadi kalau dikatakan Oke. kata Allah tidak, Badannya? ya, yang berbicara tentang Tritunggal, ya itu tadi dibantah ke Ya, dasarnya. oke. Itu saya Ya, menjelaskan. izin sedikit Pak Daniel sebentar. Ya, biar saya sapa dulu yang masuk ini. Pak Andre, selamat siang. Aduh, ada yang nge-kick ya? Ya lanjut tuh nih. Oke, sekarang gini Pak Pendeta ya. Bapak kenapa melakukan stromen? Stromen itu salah satu cacat logika, Pak. Saya Atau tahu cacat logika relasi. Stroman itu. Nah, sekarang gini, kenapa umat Muslim melakukan cacat logika dan tentang Kenapa Bapak potong saya? Loh, karena Kenapa saya dipotong? bukan, saya menjelaskan tentang. Saya belum membuktikan kalau Bapak stromen Jangan dulu. menghakimi. Kalau saya bilang Bapak Kita kalau stromen, diskusi saja. Saya punya data. Ketika saya tuduh Bapak stromen, saya akan berikan alasan. Nanti Bapak bantah. Mengatakan saya mengkultuskan Rita Wahyu itu stromen, Pak. Menyimpulkan sendiri lalu menyerang kesimpulan itu. Kalau itu Membawa kan- pendapat skolar itu. Nah, ini kan lucu nih. Saya dari tadi kok diam, Anda bicara, saya diam loh. Ayo, kita diskusi saja bagus-bagus. Anda kan seorang pendeta nih. Iya. Ketika tadi kan Bapak- ketika Ibu kan Iya, bicara tadi kan. Bapak saya tuduh merefleksikan stromen. kita. Kita bukan konteks sedang, Pak. Saya tidak terima sebagai mahasiswi. Saya ini bukan berada di zaman kegelapan, loh, Pak. Zaman kegelapan itu ilmu pengetahuan menjadi musuh gereja, loh. Saya bukan orang yang takut dengan gereja kalian, ya. Saya warga negara Indonesia wajib mencerdaskan anak bangsa. Bapak melakukan cacat logika. Bapak bilang saya mengkultuskan Rita Wahyu. Pak, mengkultuskan artinya itu artinya kita mensucikan atau melakukan peribadahan atau penyembahan terhadap seseorang. Dalam Itu kultus. Saya konteks tidak pernah mengkultuskan pendekatan Rita loh. Wahyu. Kalau kita bicara kultus Saya itu jangan dibicarakan bentar dulu, saya sedang Bang Dewa. membongkar bahwa Bapak dari tadi berkali-kali berdusta. Saya katakan akademisi itu boleh salah, boleh khilaf. Karena kalau khilaf bisa minta maaf. Kalau salah itu human nature.
Kalau ada typo, seorang scholar mengutip sesuatu secara salah, itu akan bijaksana ketika dia mengatakan, saya minta maaf, saya salah kutip. Itu perbaiki. Itu namanya human nature. Tapi yang kurang ajar adalah yang tidak bisa diterima. Seorang akademisi itu atau pengajar itu adalah pendusta. Dusta pertama mengatakan kitab Kejadian itu adalah rujukan bahwa Tuhan itu jamak. Itu dusta. Kenapa saya katakan dusta? Dasarnya tidak ada. Dasar mengatakan kitab Kejadian sebagai dasar untuk Tuhan itu jamak secara plural itu tidak pernah dicatatkan oleh sekolar. Siapa sekolarnya? Nah, kenapa saya katakan dusta? Karena saya belum menemukan scholar yang paham pendekatan linguistik dan memahami kitab Torah mengatakan bahwa itu maknanya adalah Tuhan plural dalam bentuk jamak. Nah, saya bawa, kenapa saya bawa Rita Wahyu? Saya tidak melihat Rita Wahyu Kristen atau tidak. Saya melihat kredibilitasnya sebagai seorang pengajar bahasa Ibrani. Maka ilmu yang dia bawa, alat yang digunakan menjelaskan kitab Kejadian ini adalah pendekatan linguistik. Ilmu. Lalu Anda bilang saya mengkultuskan dia. Bapak tuh menyerang saya. Padahal tuh serangan itu Bapak sama seperti mau nyerang saya Pak, pakai pistol air, Pak. Ya, ini munafik deh ini. Makanya yang munafik itu ibu. Ibu munafik, ibu membela kedustaan suami ibu, ibu munafik, munafik itu adalah menafikan. Maaf, saya dulu muslim, saya bertobat terima Yesus. Makanya ya ibu muslim karena kelamin dan perut, karena kelamin bapak ini. Iman, buktikan kalau ibu beriman iman seseorang, bukan iman sendiri, ya kan? Kalau kita saling menghakimi, saling memburuk-burukkan, ya itu ada. Ibu memburukkan saya. Ibu bilang saya munafik tadi. Ibu bilang saya munafik. Ibu memburukkan saya. Ibu menelan air ludah. Ibu muntah. Ibu telan lagi, Bu. Ibu bilang saya munafik. Ibu menghakimi saya. Terus ibu ngajarin saya jangan munafik. Jangan menghakimi orang. Apa ibu ini? Ibu lagi ngambil kotoran manusia, kotoran ibu sendiri. Ibu lap ke muka ibu tuh barusan tuh. Kau ludah kau dewe, jadi ndak usah ngomongi iman uang. Omong kebe iman kau dewe. Ngapo kan bahas-bahas iman uang? Hah? Ya udah, ini room Islam, ibu ngapain di sini? Ini room Islam, terus ibu ngapain di sini? Ibu Kristen loh. Kau dengar kau ngomong. Berarti ibu butuh saya. Sekarang berarti kau ibu butuh saya. Iman Kristen. Ngapo kau ngomong-ngomong iman Kristen? Saya akademisi. Ibu baca Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Kita diwajibkan untuk mencerdaskan bangsa. Saya sedang berupaya menjalankan kaidah Undang-Undang 1945. Mengembalikan... Kalau benar, kau... Ibu kalau mau jualan empek-empek jangan di sini. Saya lagi ngomong sama Pak Pendeta. Ibu takut kehilangan perpuluhan. Ibu takut Bapak kehilangan perpuluhan. Kau bayar jual pempek. Kau bayar jual pempek. Saya bukan, Pak, saya jual ilmu. Saya jual ilmu pengetahuan. Kalau kau Islam yang murni, kau udah ngomong-ngomongi iman Kristen. Sejak kapan Nabi Muhammad ngomongin iman orang kok? Kafirlah orang yang menuhankan Isa. Itu membicarakan iman orang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Islamnya lebih murni daripada saya. Kok ibu sok tahu? Makanya ibu murtad. Ibu nggak paham Islam sih. Nah, kau itu udah paham Kristen. Ibu mau motoa ada? Ibu mau motoa nggak, Bu? Enak ibu motoa. 50.000 sekilo di sini. Mau nggak? Hah? Punya nggak ibu di Palembang matoa? Jangan makan pempek aja, Bu, panas. Hidup cukup kayak gini jadinya. Sesekali makan matoa. Tunggu, Pak Daniel. Ini kalau Islam. Bu. Ibu, saya host. Ya, gimana ini, Be? Kalau ya sebentar dulu. Jangan di mute. Jangan di mute. Jangan. Kristen. Iya, Bu, sebentar. Iya, sebentar saya host. Enggak usah jualan iman Kristen. Jualan sebentar. Jualan iman Islam. Enggak usah jual matoa segala macam. Itu istrinya dikasih makan apa, Pak? Nah, dia berjilbab itu ya, sebentar. Ngomongi Kristen. Ya, sebentar. Jilbab itu ngomongi Islam. Udah usah ngomong Kristen. Nah, kasihan ibu itu. Ibu itu makan pempek dia makan cuko biar kepanasan dia. Kalau Islam ngomong Islam. Tidak usah ngomong Kristen. Ya. Bu, Ibu. Ibu ini conge atau apa sih, Bu? Ibu ini mempermalukan loh. Profesi suami ibu tuh sebagai pendeta. Malulah. Ngapo nak malu? Aku bae pendeta. Ngapo nak malu? Makanya aku dia malu sebagai pendeta. Pendeta ibu ini malu, ibu ini pendeta. Aku udah malu sebagai pendeta.
Nah, Ya, oke. oleh Ibu ngapo? bisa diam. Aku cuma bahas tentang iman Kristen. Aku pendeta Iya, diam membahas dulu, Bu. iman Kristen, Iya, tidak Ibu. membahas iman Islam. Jadi kalau Diam. Kristen Izin sedikit, itu Uni. bahas iman Ibu, Kristen. ibu kayak penjual apa lo? Kayak penjual obat yang ayo dibeli. Obat kuat. Ya mangkonya udah usah bahas Kristen, berjilbaban enggak? Hati-hati aku Nora, hati-hati aku buka, hati-hati aku buka. Berjilbab nah bahas Kristen, enggak kate. Bu. Lah kalau berjilbab itu bahas be Islam. Ibu, saya mau tanya, ibu seorang murtadin, Ini hari dak aku bahas Ya. Islam. Aku bahas tentang iman Kristen. Ibu seorang murtadin, Tidak bahas Bu. iman Islam. Ibu murtadin, Bu. Saya tanya, Ibu murtadin, Bu. Ibu. Kak, gini aja, Kak. Ibu. Bu, Nah, turun dia. Kami minta maaf karena ilmu yang kami sampaikan ini menyakitkan Ibu, ya. Tenanglah, Bu. Jangan takut perpuluhan hilang. Kalau Ibu percaya Yesus adalah Tuhan alam semesta, apapun yang dilakukan umat Islam yang membuat kalian tersakiti, itu namanya kalian pikul salib. Gak akan hilang, Bu, roti yang dibawa Yesus itu. Tapi Ibu gak yakin kayaknya Yesus itu Tuhan. Sampai Ibu kayak ketakutan gitu loh perpuluhan Bapak hilang. Yakinlah kalau Yesus itu Tuhan. Ya kan? Siapa mau toa? Gak ada kan? Ya udahlah. Ya, nih ada tamu nih. Bang Ruli, selamat sore. Tidak, saya tadi mau mengejar murtadinnya. Ayo Bu, kalau Ibu seorang murtadin, sudah jadi pendeta, ya kan? Ayo, itu loh. Sebenarnya. Pak Ruli? Ya, siap. Ruli? Ya, siap. agama apa Bang? Saya agama Muslim. Agama apa? Ya, siap. Muslim. Agama Muslim. Ya. Apa agama Muslim? Gimana cerita agama Muslim ini? Ya, Ham. Enggak, Nora, aku mau salam sama Uni. Aku minta metoa dong. Di Ternate nih dekat rumah Uni nih, dekat tempat tinggal Uni. Aku di sini di sekolah nih. Siap, Pak. Metoa aku banyak Uni di sini. Kan aku di Ternate juga. Kasihlah sekilo, Pak. Malah Uni Yang aja Kristen, tidak mau yang kasih Islam tahu. jangan naikkan. Saya nggak mau. Ya udah, aku turun ya. Oke. Assalamualaikum Oke, Uni. waalaikumsalam. Lanjut Uni, keren. Ya. Sebentar. Saya bilang, tolong dulu moderator, jangan dulu dinaikkan. Saya mau satu-satu. Izin dulu sedikit Uni ya. Sedikit aja Uni. Biar kita cari Kristen. Ya Pak Ruli, kenapa Pak Ruli? Anda agama Aku sholat asar dulu ya. Gimana agama Muslim? Oke. Ya, Kak, aku sholat asar. Ya. Pak Ruli, ada yang mau disampaikan kalau Anda Islam? Oke, turunkan saja Kak, turunkan saja. Kalau misalkan hanya cuma tuban Kristen aja yang boleh naik, diturunkan aja. Iya, karena kita di sini room diskusi ya Bang, maaf ya. Oke, siap, oke. Oke. Ngaku murtadin, dasar tipu-tipu. Nggak apa-apa dia ngaku murtadin. Alhamdulillah. Aduh, ini yang saya bingung. Halo Yanti. Aduh. Yaso. Ya, selamat sore. Iya, agama apa Bang? Saya Kristen. Ya, silakan. Ya saya ini sih sesuai tema. Abang udah bisa Anda. apa? Apa itu? Bang, karena Abang udah bisa open cam, kita open cam aja nggak apa-apa.
Silakan Bang. Saya suka orang yang open cam. Saya akan menghargai dan menghormati. Masya Allah. Ya silakan. Kita bahas tema. Kristen ajaran sesat. Jadi yang menyesatkan siapa di sini? Ya itu kan tanda tanya Bang. Kristen ajaran sesat kah? Ini pemberitahuan atau pertanyaan? Abang lihat ada tanda apa nih? Oke, itu pertanyaan. Iya, saya bertanya kepada Anda. Oh begitu. Oh jadi kalau Anda yang bertanya, berarti saya yang jelaskan seperti itu ya? Iya, betul. Silakan. Ya kalau menurut saya Kristen itu tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Kesesatan menurut Kristen itu seperti apa? Kalau kesesatan itu menurut Kristen, yaitu yang melakukan pelanggaran, yang mau berbuat dosa. Loh, bentar. Melanggar panduan komunitas. Waduh. Rokok tadi ngam. Kenapa? Coba minta permintaan lagi Bang. Bang apa tadi melanggar panduan komunitas katanya. Kalau merokok itu ada peringatan di bawah. Sambil merokok. Tapi kalau merokok tuh ada peringatan di bawah. Nggak akan digituin. Ngeri kali ya. Ini yang saya naikkan ini tolong Kristen ya yang minta permintaan naik ya. Jangan Islam dong. Kita di sini mau diskusi. Coba ditengok lagi dek, kakak mau lihat ada pengaturan, ada moderator yang nggak bisa apa. Ada suara anak-anak. Ih, kenapa sih pada turun? Judis Israel Mihal Krusi. Dong, jangan di-mute dong. Terguncang ya saya datang. Di sini dalam satu Korintus ini moderator. Ini kali ini saksikan teman-teman rekam ya. Rekam ya. Ini si Raja Tungki ini ku bal-bali di sini. Kami bal-bali di sini tengok ya. Rekam ya.
Dia katakan mu'alaf itu ditolak oleh Allah. Tapi di mute. Oke. Mu'alaf ditolak oleh Allah. Datanya kasih di mana? Anissa 116. Anissa 116. Oke, buka Bang Dewa. Anissa 116. Ente bertanya kok ente Buka nyerocos. lah Mahadewa tak. Ya baik, sebelum Buka kita Bang Dewa. buka itu, Anissa 116 baik, Bang baik, Dewa. baik. Sebelum kita buka itu ya, Jangan di mute kita masuk dong, dulu. gimana Sebentar sih, kok ya. terguncang banget sih udah didatangi di kandang. Sebentar. Di Udah sini dengar kata Pak di dalam Rok, 1 kan Pak Korintus Rok yang punya di mute dulu, masa kau nggak hargai dia. Aduh, santai dulu dong. Aduh, gimana sih? Di dalam 1 Korintus 4 nomor 13 ini adalah pernyataan dari pernyataan dari kitabnya. Kalau kami Anissa difitnah, 116 buka kami dong. sebentar Takut ya. dulu. Takut gua Gimana bongkar sih? Al-Quranmu ya. Iya, sebentar dulu. Santai, sebentar ya. Kejang-kejang mereka. Di dalam Lu bisa diskusi nggak? Kau kalau bertanya kau diam saja kau seperti anak apa kau anak keroyokan Diam Andre, nanti kau jantungan Andre. Diam Andre, kau udah sering nangis Andre. Diam Andre. rame kau. Anjing Coba. kau pengecut. Kali Diam kau kau. bertanya diam. Andre, Kau Andre nanti bangsat kau kau. jantungan lu Andre. Udah kau diam dulu. Bangsat. Nah, ini Andre, kita baca kau dulu tuh ya. malam nggak Kita diterima baca Allah, dulu. Andre. Kenapa Dewa berani mengatakan kalau orang-orang Kristen itu adalah sampah? Masa di kandangnya bahkan dia adalah lebih dari kotoran sampai Di hari kandang ini. sendiri takut, tapi Di dalam katanya 1 Korintus sempurna. sebentar dulu, santai. Kenapa sih? Santai ini gimana sih? Oh, kalau kami difitnah, sebentar dulu. Hal yang ininya. Lu udah Sebentar, ketakutan ya? baik, sebelum kita buka, ini saya Dewa ingin membuktikan ya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami sebentar Enggak, kamu dulu. bukan difitnah, memang kamu kan dari mana Sebentar dulu. Gimana sih? Ente ini kalau kami difitnah, kami tetap Dulu aja naikin lagi dia. sebentar. Baik, kita turunkan dulu. Nanti kita baca ya. Tunggu Bang Dewa, Nggak apa-apa Bang Dewa. Takut. Buka aja dulu data yang dia kasih Bang Dewa. Hari ini wallahi kita permalukan dia Bang Dewa. Takut loh. Ya, baik. Anissa 116 kemarin. Permalukan dia, Bang Dewa. Gara-gara Baik, itu loh. sebelum kita Gara-gara masuk ke sana, Anissa 116. sebelum kita masuk ke sana, nangis dia kemarin. kita baca dulu ini ya. Kita baca dulu ini. Alam nggak diterima Di dalam Allah. waduh, Ayo. Bang Faruk. Udah, kamu kan orang nggak bisa Bang Faruk ini. Gimana kau bilang kan Bang Dewa, Bang Dewa. dengar? Bang Dewa. Iman kan kau langsung. Ya. Bukan dulu Bang Dewa datanya, diam dulu. Bang Dewa, Bang Iya. Dewa. Tapi nggak mau Ikuti Bang Faruk dulu. Ikuti Bang Nah, Faruk ini- dulu aturannya. Kita Ikuti Bang baca Faruk dulu dulu. ini sebelum kita masuk ke Anissa, kita baca dulu ini ya. Dewa mau membuktikan ternyata berdasarkan dari pengakuan Paulus langsung, berdasarkan dari pengakuan orang kitabnya sendiri, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Ingat ya, sampah dunia. Ini pengakuan dia. Sama dengan kotoran dari segala kotoran sesuatu sampai pada saat ini. Artinya sampai pada saat ini, sampai hari ini pun mereka tetap adalah sampah dari segala sampah. Ini bukti ya. Naikkan lagi dia. Ini bukti. Naikkan lagi dia. Baik. Simak teman-teman ya, naikkan lagi dia. Ya, simak teman-teman ya. Wallahi hari ini ku permalukan dia. Naikkan lagi dia. Lihat kualitas diskusi dia. Setelah ini lihat kejang-kejang dia. Direkam teman-teman, bikin konten ya. Naikkan lagi dia. Bukan saya tadi yang menurunkan dia. Makanya tadi saya bilang sama Bang Dewa, ikuti narasi dia, ikuti gaya diskusi dia. Dia katakan seorang mu'alaf itu ditolak oleh Allah. Kasih data dia. Bang Faruk Naikkan dia. lagi di bawah. Siapa yang turunkan tadi? Nggak ada lagi di bawah dia. Baik. Nggak ada lagi ku cari. Kita tunggu. Nah, sekarang kita buka Anissa. Bang Baru buka Anissa lah. Enggak, abang buka di situ, aku buka data di sini untuk counternya. Makanya aku minta abang, nah handphoneku satu lagi adalah buka data untuk counter. 116 dia tadi mau bang. 116 dia tadi mau. Bentar. Dia kasih data di dalam 100 Anissa 116 bahwasanya Allah, dikatakan Allah di situ, orang-orang yang musyrik itu tidak diampuni oleh Allah. 100 Anissa 116. Pertanyaan cebol itu. Kecil, pertanyaan anak kecil tuh. Baik ya. Jangan Tadi kita sudah membuktikan ya. Masa main kick? Mana dia? Buka. Ya, Anissa diam. 116. Diam. Ayo. Ya, sebentar. Anissa 116. Izinkan Santai, ya, ya. aku menjelaskan ya, kau diam. Aku menjelaskan kau diam. Santai. Buka datanya Yang Bang jelas, Dewa. emang Al-Quran nggak jelas. Aduh ini bahaya nih. Iya, emang aku kasih sebentar. data, aku kasih Waduh, data untuk bahaya counternya. kau ini. Al-Quran jelas kok mau dijelaskan. Baik, Wah, kita bahaya ini mualaf ini pantas ditolak kok ente Allah. kayak Nah, begini kayak kan. ini sih? Udahlah, ayo buka. Gimana Buka. sih? Nyerocos Santai terus dia aku. kan. Buka lah. Bertanya. Aku dia kan nyerocos Oke. terus dia kan buka. Oke, kita baca ya. Oke. Ya, Baca baca ya. Bang Dewa. Sebentar. Sesungguhnya Allah. Sebentar. Biar kami yang baca ya.
Baik Bang Faruk, silakan Bang Faruk. Ente Sesungguhnya Aku yang baca. Sesungguhnya Sebentar, Allah Bang. tidak Sebentar. mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Ya, itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauh, dan ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sekarang An-Nisa 137 Bang Dewa. Oke, pertanyaan saya. Konternya An-Nisa 137 enggak? dulu. Sebelum kamu takut. Sebentar. An-Nisa 137 sekarang Bang Dewa. Baik. An-Nisa 137. Mulai takut dia. Sebelum kamu mulai takut Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia kafir, Yang saya tanya, kemudian sebelum beriman kamu pula, takut, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, yang maka saya sekali-sekali tanya, Allah sebelum tidak akan kamu memberi takut, ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Seseorang yang beriman lalu Yang kafir saya tanya, diterima Allah Faruk. keimanannya. Ya, selalu setelah itu dia beriman lagi, Faruk, yang diterima saya Allah tanya. keimanannya. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Sebutkan satu ayat dalam Yang Bible saya di mana tanya, Yesus sebelum maupun kamu Bapa yang telah kau syirik mengutus nggak? Yesus Jawab. menerima iman Nggak Kristen. bisa. Jawab. Nggak bisa Bang Sebelum Faruk. kau mualaf kau Jawab. syirik tidak? Dia nggak bisa Jawab. diskusi. Jawab. Diskusi dia. Jawab. Nggak bisa. Sebutkan satu Jangan ayat Nggak dalam bisa Bible ditanya. bahwasanya Yesus Kita turunkan maupun dulu Bapa ya. menerima Kita iman turunkan Kristen. dulu. Jawab. Mualaf juga sama Allah. Jawab. Kita turunkan dulu. Jawab. Nggak bisa. Teman-teman nggak bisa jawab deh kan? Nggak bisa. Percaya sama Dewa. Nggak Jawab. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Ya, dari nggak dulu. bisa. Nggak pernah mau ditanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak pernah mau ditanya. Nggak bisa. Dia kelihatan dianya. tololnya Bang Faruk dari dulu. Dari zaman WA. Bang Faruk. Saya sudah counter pertanyaanmu. Ya, Udah benar itu, dan Bang Faruk, udah benar. modal narasimu sudah saya counter. Kau membaca hanya sepotong. An-Nisa 137 jawabannya. Seseorang yang musyrik lalu dia syahadah, dia beriman, dia diterima Allah keimanannya. Akan tetapi jika itu dia lakukan 2 kali, maka Allah tidak akan menerima lagi iman dia. Sekarang naik kau ke atas Raja Tungki, tengok teman-teman ya. Dia nggak punya kemampuan naik ke atas, beraninya menimpal perkataan Nggak saja. bakalan bisa. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menerima iman Kristen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik Tuan Tungki, silakan. Nggak bisa. Bang Faruk nggak bisa. Raja Tungki Percaya naik, sama silakan Dewa. Raja Tungki. Percaya sama Dewa nggak bisa. Nggak bisa ditanya dia. Nggak bisa. Bang Faruk, Ya. Dia nggak bakal cuma itu dinaikkan bang. Nggak usah bang naikkan. Jadi gini teman-teman, yang tadi yang baru naik tadi, kita jelaskan ya, dia itu dari zaman dulu sampai sekarang sudah terkenal karena dia dari hasil sperma Hansip Roma. Itulah jadinya dia. Udah, nggak bisa dinaikkan itu. Izin bang, bentar. Untuk Raja Debat, ayo buka room. Ayo buka room, kita saling hujat, ketemu di penjara kita. Tapi open camp. Gereja Himalaya, gerejanya. Ayo Raja Debat, kau buka Jakarta, koma, Tanah kita Abang. ketemu open camp, duet kita saling hujat. Pihak Kristen laporin saya, pihak Muslim laporin kamu, kita ketemu di penjara. Ayo. Demi Allah, saya rontokkan gigimu Raja Debat. Nah, kita sekali lagi dia nggak bisa jawab pertanyaan, nggak mau Iya. jawab. Kita turunkan ya. Oke. Kita turunkan. Silakan ya. jawab. Saya Sebutkan tanya satu mereka, ayat sebelum dalam kau Bible mualaf, di kau mana syirik tidak? Yesus Jawab dulu. menerima iman Iya, Kristen. jawab dulu. Sebelum kau mualaf kau Jawab. syirik tidak? Sebutkan. dia tanya Jawab. mulu loh. Dia nanya mulu loh. Udah Jawab. dijawab tapi dia nanya mulu. Sebutkan satu ayat dalam Bible Itu udah di dijawab. mana Yesus menerima iman Kristen. Jawab. Jangan di mute dong, masa dikandung. Nggak jawab. Itu kau. udah dijawab. Nggak Woi. berani menjawab. Dikandang tentara Raja takutan. Tungki. Sebelum Bilang kamu kamu syirik tidak? Jawab. Salah. Takut. Jawab. Kandang siapa di Romnya si Agatha masih Jawab. berani, Faruk. Di sini malu ya. Jawab. Baik, kita hitung ya sampai 3 ya. Ayo. Nggak bisa Ya, jawab, Kita itu nggak bisa jawab. Kita Satu. turunkan ya. Sebelum kamu mualaf Satu. kamu syirik tidak? Nggak bisa jawab. Jawab. Nggak bisa jawab, Takut, kan? Nggak takut. bisa jawab, kan? Sebelum Dua. kamu Nggak bisa jawab. mualaf kamu Nggak bisa syirik jawab, tidak? Jawab. Untuk Baik, yang jawab, kita kan, ini lu? ya. Nanti saya buat Turunkan. Nggak bisa jawab kan? Kalau Nggak seperti bisa itu jawab ya. kan? Lu nggak bisa jawab kan? Silakan Tolong, bikin karena piti. tolong. Silakan bikin piti ya. Baik, di dalam Islam Dia mau itu ya. bertanya begini, teman-teman. Sebelum kamu mualaf, kamu musyrik nggak? Kan di narasi ayat itu orang yang beriman kemudian kafir lagi, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi yang nggak diampuni. Di sini kan kita ini nggak pernah beriman, mualaf itu nggak pernah beriman, tapi beriman kepada kolor dan peler manusia kan begitu. Setelah kita beriman Islam,
Nah, kita insya Allah mati dalam keadaan Islam begitu. Jadi kita nggak pernah murtad gitu loh. Karena kita mu'alaf, nggak pernah kita itu musyrik lagi setelah dulu tidak beriman. Bukan beriman kafir lagi, beriman kafir lagi. Nah, ini kan on. Pertanyaannya, waktu kamu belum mu'alaf, kamu pernah musyrik nggak? Ya pernah lah kita musyrik loh, menyembah peler, menyembah Tuhan punya tai. Iya kan? Sebenarnya udah dijawab, udah jelas, udah jawab. Tetap aja pertanyaannya itu lagi diulang-ulang lagi. Mana jawabannya? Mana? Padahal udah dijawab. Jadi emang triknya dia begitu. Intinya bagaimana caranya dia itu nggak mau ditanya. Dia nggak bakalan mau ditanya dari dulu. Nggak bakalan mau ditanya. Intinya dia cuma menghujat. Nggak bakalan. Iya. Tapi sosokan punya ilmu, kesannya punya ilmu. Tuh, udah dijawab. Dewa Siapa yang jawab semuanya? pengalaman sama beliau itu ya kepada Iwan Pila dari zaman WA. Dari zaman Iya, WA, iya, gua sama, tahu gua. StreamYard sampai ke zaman manapun juga, ketika ditanya itu dia tidak mau yang namanya menjawab. Kenapa? Karena dia tahu ajaran dia itu bobrok. Nah, di dalam Islam kita tahu ya, yang namanya menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, itu jelas dosa besar dan tidak diampuni. Bagaimana dengan mereka, Bang Andre? Sudah menyekutukan Tuhan, Tuhannya mereka bunuh. Bagaimana mereka? Iya. Ayo. Ini ya, kita baca ya ayatnya ya. Ini ayatnya ya. An-Nisa 116. Ingat ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat jauh. 17. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan menyembah secara berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. 18. Yang dirahmati Allah, dan setan itu mengatakan saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Lanjut. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Ini perbuatan jahiliyah zaman dulu ya. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka berubah ciptaannya. Nah ini ya, langsung kita ke nomor ayat 37-nya. 137-nya. Lihat nih, ini penjelasan terakhirnya tentang ayat itu. Lihat ya. Nanti Pak Faru akan tunjukkan sama teman-teman tanda. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir. Ya, ini awalnya sesungguhnya orang-orang yang beriman diawali dengan beriman, sementara para mu'alaf diawali dengan kekafiran. Tidak satu di alam itu kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian ini dari beriman dia kafir, masih diterima Allah imannya ketika dia bertaubat dengan syahadah, memperbarui syahadahnya, kemudian beriman pula, beriman lagi dia, lalu kafir lagi dia, kemudian bertambah kekafirannya. Ini 2 kali ya. Maka sekali-sekali Allah tidak memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ini konternya ya. Sekarang tolong Raja Tungki, jawab pertanyaanku Raja Tungki. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus menerima iman Kristen. Silakan. Silahkan. Memangnya ada jawabannya itu Bang Farag. Jawab silahkan. Ngasih pertanyaan tidak ada jawabannya. Ini kok kate-kate ya. Saya sebagai mantan pemakan babi kok malah nggak senang ya. Ngasih pertanyaan tidak ada jawabannya. Kamu saja. Kamu datang kemari kau permalukan dirimu, ya. Kau permalukan dirimu. Kamu ambil satu potong ayat, bro. Kami umat Islam akrab kami dengan Quran kami. Ketika ayat itu kau potong-potong dan kau jadikan senjatamu untuk menebarkan fitnah, kami langsung tahu bang, jawabannya apa bang? Ya, karena Allah sudah memberikan kepada kami bang. Hidup kami nggak bisa lepas dari Quran bang. 1 hari 5 kali kami sholat bang. Itu belum lagi tambah sunnah bang. Bacaan sholat kami itu adalah bagian dari ayat Quran bang. Jika kami istiqomah sholat bang selama 8 bulan namanya, saya dengan ayat-ayat yang berbeda, khatam Quran itu selama 8 bulan kami lakukan bang, kami baca bang.
dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya ayat apapun, surah apapun, ayat berapapun yang kau angkat sepotong, kami tahu bang. Karena apa? Kami fakih bang. Quran itu bukan di mushaf bang, akan tetapi yang ada dalam hati kami bang. Ya, ketika kau potong dan kau framing kami tahu. Nah, ketika ayat Biblemu yang kami potong, apa kau sadar bang? Pertanyaan. Tidak sadar. Aku hanya meminta jawaban ataupun hujah bang dalam Biblemu. Di mana dikatakan Yesus atau Bapak, bahwasanya mereka Yesus ataupun Bapak menerima iman Kristen? Di mana tertulis ya bang? Di mana? Jangan setelah ini kau buka komal, curhat kau nangis kau di komalmu ya. Jangan ya. Jangan ya, Raja Tengki ya. Lanjut. Oke, alhamdulillah kita sapa tamu dulu ya. Ini di atas Indomie. Indomie, selamat siang. Agama apa? Indomie. Indomie 3 kali panggil nggak ada jawaban, top marah ya. Oke. Ya, jadi si Raja Debat mengatakan Rasulullah itu katanya buta huruf. Ini bukti suratnya masih tersimpan di museum. Bukti surat menulisannya. Kalau memang Rasulullah itu buta huruf, tidak mungkin dia menyiarkan Islam dengan cara menyurati. Nah, betul yang dikatakan Bang Dewa. Dia tidak tahu membaca kitab-kitab terdahulu. Gitu. Lanjut Bang Faruk. Oke. Mo, selamat siang. Agama apa? Selamat sore bang. Agama apa? Agama Adamakno. Agama Adamakno. Apa? Gundi. Apa lagi ya? Agama Adam, Mbak. Bang. Apa? Gundi. Adam. Agama Gondi. Adam, Bang. Gondi. Piye iki? Jenenge apa ya? Jeneng agama sampeyan apa? Gondi ngono. Tekon sing waras. Aku tekon karo sampeyan iki yo. Alur yo. Lah sampeyan ngerti kan jangan ngomong yo. Agamane sampeyan opo? Agamane niku biasanya samin, Bang, samin. Oh, Gondi ngono. Gondi. Oh, Gondi. Sampeyan ngerti Gondi ora? Ngerti Gondi ora? Itu karena orang tua, Bang. Sampeyan ngerti ora Gondi? Aku tekon karo sampeyan. Iku jenenge Gondi iku celeng. Agamane sampeyan celeng yo. Nggak ngerti Bang, kan saya mau curhat ini Bang. Aku tekon karo sampeyan. Agamane sampeyan opo? Gondi ora. Gondi itu artinya celeng. Opo agamane sampeyan celeng yo? Aku mau tekoni ngono ae kok susah tenan. Iya, agamanya belum direstui di Indonesia Bang, belum kecatat hari ini. Ngene to le. Aku panggile kowe sampean padahal aku jeneng Mas atau Pak iki. Jenenge kok ngene lho. Kalau wong tekon, agamane sampean tekon opo? Iki ngene agamaku iki. Kalau wis mangan, kalau misalnya kalau wis tekon wis, kalau urung tekon urung. Sing tegas kok wong jadi lanang kok tegas. Kok ngene-ngene kok ojo padha karo perempuan. Karo aku tekon sampean agamane sampean opo? Agamanya Adamakno Bang. Loh, iku Abang Naga. Kalau sak ngene. Lanjut Leko. Agamanya Adamakno. Aduh, gini apa Aan? Ya, Abang boleh besini Bang, tapi lebih bagus Abang nonton mandi lumpur atau nengok uting Bang gitu ya. Lama nonton kuda lumping nih orang. Tunggu ya, silent dulu Bang ya, biar kita naikkan teman-teman dulu ya. Iya, enggak. Sebentar teman-teman ya. Aku kasih paham dulu ya. Aku mau bernubuat dulu Bang, bernubuat ya. Jadi teman-teman di bawah tap layar ya. Kali ini Kasir Nero bersabda, nubuatanku perwarta Bukit Golgota. Kafir dengarkan aku berkata agar kau paham dan tidak gila. Ya. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan di air mengapung-apung, tolonglah bawa data valid konsep terhitung. Jangan pula kau bawa data pak ketipung. Ingat,
Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, sejenak dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam jadikan keimanan, tapi cobalah jujur, cerdas dan sopan. Ingat ya. Sekali lagi, jangan pernah belajar pada pendeta jika tekstual Bibel lain mengatakan cuma dijepit di ketiak tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawa. Lanjut. Bang, apa itu karet mengabur? Parah ini orang-orang ini. Karet mengabur. Iya bangku, karena mereka percaya roh Tuhan itu katanya apa? Di atas air mengapung-apung. Ya berarti mereka menyembah karet pelampung tuh. Betul sekali. Udah lekku? Lanjut, Anu stay tune. bang, jangan anu bang, jangan anu bang, jangan ikan Indosiar bang. Aku iki kan tekor karo sampean iki sing jelas sih. Sampean jenenge siapa sih? Jenenge sampean apa sih? Jenenge sampean? Jenengku Sutermono bang. Sutermono, Sutet. Ojo Sutet piye iki? Ojo Sutet. Sutermono. Ya tegangan tinggi ku jenenge ya lama. Piye to sampean iki? Ojo Ya, Sutet, iku tegangan tinggi. Nama diberikan dari orang tua Sutermono bang. Ya Sutet, ojo Sutet lo. Kok wong ditengok jenenge kok dikei Sutet. Tegangan tinggi. Tapi kalau kulihat, tapi kalau kulihat nama kau itu Sudarmono, tapi Yes. sifatmu Sudar stereo, bukan mono kau, stereo kau. Lanjut lekku. Lanjut lekku. Gimana itu Sudarmono? Sudar stereo, gimana? Iya kan Kau tuh gini. bicara tuh agak lantam sedikit. Dengar. Kau tuh laki-laki, bicara tuh agak lantam, ya. Orang sudah pakai Windows, kau masih pakai Intel Pentium. Gimana kau ini? Emang kayak gini bang. Saya mau sharing ya bang. Kau kurang makan atau kurang Roh Kudus? Kan di keluarga saya kan belum punya agama itu bang. Apa Yang kejawen, kapitayan? Ya kejawen atau kapitayan? kejawen bang. Kejawen. Bursik maho, nak kaning di hatam. Adam agama Adam. Kimak sorong kau. Ya kejawen kalau gitu bang. Kan saya nggak ada bang. Dari orang tua itu kan bang. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Dulu saya tuh ke musola, ke masjid, tapi orang tua tuh nggak ngizinin bang. Gitu kan mau curhat nih. Aku tahu bang. Aku tahu kau itu Kita bang kasih dia siapa. 2 menit. Kita kasih dia 2 menit. 2 menit Iya. apa? 1 menit. Aku 1 tahu menit Tuhan kita orang kasih ini dia. siapa bang. Bang. Lanjut. Bang Paulus, Lanjut. Bang Naga, aku tahu bang. Aku tahu mereka ini bang. Aku tahu Bang Sudarmono. Lanjutkan. Aku tahu kau itu kan penyembah batu giling kan. Lanjut silakan. Ya. Kalau di KTP ya Islam bang, tapi belum melakukan syariat Islam kan gitu. Batu giling. Sedangkan ibu dan bapak saya itu belum memeluk Islam. Saya tuh disegah kalau masuk Islam kan gitu bang. Saya dulu Gini bang, kalau kau biar sadar dipuji. bang, kalau kau mau sadar, gini caranya supaya kau masuk syariat Islam. Kau makan rumput, kau minum oli kotor. Silakan lanjutkan, pasti tobat kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang menjawab Jadi TP-TP kau yang ini. Lek Kaisar. Ada Lek Kaisar nanti kalau yang menjawab. TP-TP kau ini ya bangku. Sudah tahu aku bang. Sudah tahu aku TP-TP kau ini bang. Sudah tahu. Nggak usah kau bilang kau KTP ku Islam, agamaku kejawen. Beserak kau buat tahu. Berak celana kau nanti. Nggak usah pula kau buat kayak gitu. Udah capek aku menghadapi manusia-manusia kayak kau Ini bang. kalau tuh Lek Kaisar, ini saya serahkan sama Lek Kaisar pasien ya. Yang lain tolong diam ya. Urusan Lek Kaisar ya. Lanjut Lek. Boleh saya minta 2 menit nggak? Silakan Bunda Mila. Bang Faruk, Assalamualaikum semua ya. Bang Faruk, Jumat ini jadi Jumat Barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Faruk. Ya udah Wah, Bang Faruk. Jadi Bunda.
Jadi bunda. Tadi sudah ada yang jadi apa juga bunda. Jadi untuk direalisasikan hari ini jadi bunda. Jadi ya. Jadi. Ya udah kalau jadi berarti Jumat kita jadiin ya. Hari ini juga direalisasikan Bang Faruk karena ada juga hari ini yang sudah hamba Allah yang sudah memberikan gitu. Aman. Jangan hari ini. Ini di sini udah jam 12.30 Izin malam. turun dulu ya bang. Pagi. Assalamualaikum. Turunlah bangku, turun. Abang pergi nonton mandi lumpur, kalau enggak nonton cewek-cewek uting-uting. Pergilah turun. Ya nggak apa-apa bang. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyari Bang Faruk apa bang? Kau yang nggak sehat dari tadi, kau yang nggak sehat di sini. Kau bilang sehat semua. Iya nggak apa-apa ya. Ya. Turun. Kenapa dia assalamualaikum memang Muslim? Alhamdulillah Muslim bunda, tapi belum melakukan ini. Kejawen dia. Kejawen. Kalau kejawen bukan Muslim, salah itu. Belajarlah lagi. Kalau kau salam tuh sampurasun, baru kami jawab rampes. Assalamualaikum, kau bilang pukimak sorong. Ya, saya turun dulu bang. Salam kenal semuanya. Ya, aku pun dibilang bang gimana sih? Bang Mila, lanjut. Bukan. Oke, jadi teman-teman ya, insya Allah ya, Bang, izin Bang Farul ngomong Bang, Bang Farul ngomong bentar ya. Ya alhamdulillah teman-teman ya, abang tadi Bang siapa tadi nama akunnya, dia sudah berikan kontribusi ya untuk giat Bang Faruk dalam tema terima kasih imamku, imam masjid ataupun imam musola. Insya Allah sore ini nanti Bang Faruk mulai keliling ya menyampaikan terima kasih kepada para imam masjid, imam musola yang selama ini telah bertahun-tahun memimpin sholat di masjid atau di musola tempat dia tinggal. Dan buat teman-teman ya, nanti kalau udah Bang Faruk upload di YouTube-nya Bang Faruk, silakan ditonton videonya, terus komen di bawah ya, musola atau masjid mana yang mau kita datangin imamnya, musola atau masjid mana. Insya Allah Bang Faruk akan kunjung ke sana. Insya Allah ya, sebutkan saja daerahnya di mana, alamat lengkapnya silakan di kolom komentar nanti diisi teman-teman ya. Ingat ya, seperti yang kemarin Bang Faruk sampaikan, adapun kualifikasi imam yang kita pilih adalah mereka para imam-imam yang memang lolos bacaannya ya dalam pemahaman metode ilmu tajwid ya. Kalau Bang Faruk nanti, Bang Faruk akan berjamaah sama dia, Bang Faruk akan menjadi makmum dia, sembari Bang Faruk menyimak bacaannya. Jika memang dari bacaannya kita terasa bahwasanya dia sudah mempelajari ilmu tajwid, maka selesai sholat nanti Bang Faruk akan menemui dia dan memberikan hadiah sebesar 500.000 rupiah. Ingat teman-teman ya, sebesar 500.000 rupiah. Semoga ini menjadi penyemangat ya untuk para para imam di masjid atau di musola. Terima kasih para imam-imamku, imam-imam sholatku di masjid di masjid atau musola manapun kau tinggal. Tak ada kontribusi yang bisa kami kami lakukan untuk membantumu. Tak ada kontribusi yang bisa kami berikan untuk meringankan untuk meringankan ekonomimu. Tapi setidaknya melalui apa yang kami berikan ini, saudara-saudaraku, guru-guruku, ya, semoga itu bisa meringankan sedikit bebanmu di hari itu ketika kami memberikan bantuan itu. Silakan lanjut yang lainnya. Macam mana? Ini tadi kalau lek Kaisang udah aku kasih pasien tadi, maksudnya untuk buat permainan aja. Satu dia jawab, kok diam kok direpot. Itu namanya Bunda Mila, tentara Romawi bertindak di sini Bunda Mila. Terimalah. Di sini banyak tentara Romawi. Itu sebenarnya dinaikkan tadi Bunda Mila dinaikkan Bang Naga. Bunda Mila dinaikkan. Udah dinaikkan, dilapor akunnya barusan sama tentara Romawi. Bukan Benet. Iya, dilapor. Iya Bang. Jadi itu tadi yang masuk tadi, yang barusan masuk tadi itu rombongan dia Bangku, yang aku kejawen tadi. Itu udah kemarin gitu juga. Jadi setiap dia naik, rombongan dia ada Bangku. Ormas-ormasnya itu ada, ormas sama ansip Romanya ada di situ. Ada, ansipnya ada. Cuma tadi kan itu membuat permainan aja sebelum kita turunkan. Makanya aku bilang yang kayak gitu tadi. Cuma udahlah ya kan.